Kemarin kan kita udah ngobrol nih Tapi Pak agak nih. lesu ya Pak. Kenapa nih? Kenapa nih? Kenapa nih lesu? Siapa yang lesunya? Ini Pak, saya melihat ada salah satu guru yaitu Bu Sri Melawati. Kayaknya dia kayak gundah gulana gitu Pak, yang Hmm, eh, ingin memilih terkait perlombaan-perlombaan di sekolah kita untuk menuju di tingkat kabupaten Pak. seperti itu ya Pak ya. Bapak sudah melakukan coaching sebelumnya dengan Bu Sri-nya? Belum sih Pak, belum melaksanakan apapun, namun itu baru saja pengamatan saya terhadap beliau Pak. Ya. Gini Pak, terkait apa ya yang ingin yang dilihatnya terhadap Bu Sri yang ingin dikembangkannya? Bapak ketika akan melakukan sebuah coaching, hal apa nih yang ingin fokus kemananya nih ketika akan melakukan coachingnya Pak? Ya, ini yang menjadi tujuan tolak ukur Bu Sri terhadap keinginan dan terhadap keinginan membawa nama sekolah. Mungkin itu Pak. Nah, saya tuh ketakutannya, saya pun tidak bisa meyakinkan bahwa Bu Sri itu bisa terhadap pemilihan-pemilihan yang menjadi perwakilan siswa untuk membawa nama baik sekolah kita, Pak. Berarti lebih ke rencananya ya Pak ya, ke rencana aksi yang Ya, akan dilakukan ya yang ditakutkannya. Mungkin Bapak kita bisa melakukan supervisi sekalian ya Pak ya, kita ke kelas. Ada nggak? Ada waktunya nggak Bu Serinya hari ini? hari ini kebetulan sudah ada janji Pak dengan Bu Sri terhadap beliau. Sudah ada janji Pak dengan Bu Serinya Pak? Sebentar Pak, suaranya. Ya, boleh Pak. Sudah ada janji Pak dengan Bu Serinya Pak? Sudah janjian? Ini suaranya belum. Ya, gimana Pak? Bapak sudah janjian dengan Bu Serinya Pak untuk melakukan coaching Pak? Sudah Pak. Oh kalau gitu Hari boleh ini sebentar lagi. boleh saya ikut Pak, boleh saya melihat Pak. Boleh Pak, boleh Pak. Kita ingin Boleh, saya boleh. terutama ingin melakukan supervisi juga terkait tadi Bapak ketakutannya atau apa ya kegelisahannya terkait bagaimana caranya. Jadi saya ingin bisa melihatnya seperti itu Pak. Boleh Pak? Siap, siap Pak. Sehingga saya bisa memberikan Bisa. bantuan yang ingin dikembangkannya itu nanti itu apa kekurangan dan kelebihan Bapak ketika melakukan sebuah coaching terhadap Ibu Sri itu seperti apa. Boleh Pak saya melihatnya Pak? Ya, boleh Pak. Dengan senang hati tentunya. Ayo Pak kita berangkat Pak. Nah, lanjut ya Pak. Kebetulan saya sudah ada janji itu di kelas 5 bersama Bu Sri. Ya siap Pak. Nanti saya ke kelas Pak. Melihat langsung aja. Anggap saya di sana nggak ada aja ya Pak ya. Seolah-olah nggak ini saya ingin melihat aja tapi kasih tahu dulu Bu Sri bahwa sekarang kita akan coaching dan melakukan supervisi juga. Seperti itu ya Pak ya. Biar nanti juga Iya. saya bisa membantu nanti ya ke Bu Srinya juga. Ya Pak, mangga Mari Pak. Pak, kita lanjut ke kelas. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Pak Adam. Masuk Pak Adam. Ada Pak Wandi. Silakan masuk semuanya. Siap Bu. Kebetulan nih Bu, pada hari ini sudah kita jadwalkan bersama. Ingin kayaknya Bu Sri ada dari raut wajahnya ada rasa gundah gulana. Kenapa nih Bu? Iya Pak, akhir-akhir ini saya tuh bingung nih. Kan ada pemberitahuan dari Pak sekolah nih Pak. Kalau akan ada lomba nih, lomba siswa prestasi. Tapi saya untuk menentukan anaknya, saya ada salah satu nih anak udah saya kriteriakan gitu. Cuman ketika saya udah berbicara dengan anak tersebut tidak mau untuk mengikuti lomba itu Pak. Jadi saya ada kekhawatiran nih siapa kira-kira yang akan menggantikan anak tersebut. Saya yakin tidak akan ada lagi gitu selain dia.
Kalau boleh tahu tuh lomba prestasi itu kriteria dari seorang siswa itu yang perlu dimilikinya itu apa saja? Semua segi kompetensi Pak, semua. Jadi dari segi pengetahuannya, keterampilannya, seninya, pokoknya siswa prestasi itu mencakup berapa aspek Pak, banyak. Jadi multi talenta di satu orang itu Pak. Lomba apa saja lagi tuh yang akan membawa nama kita ataupun jenjang? Emang lomba berprestasi ada atau masih ada lagi? Dan selain itu juga banyak sih kalau kelas 5 prestasi dan MIPA. Tapi kalau misalnya kelas-kelas yang lain itu dari Calistung, dari Cerdas Cermat, dan lomba-lomba lainnya Pak, FL2SN. Kalau kelas 5 diprioritaskan MIPA sama Sispres. Nanti dari sekian banyak yang menjadi kegundahan Bu Sri di tingkat lomba apa saja? Kalau ini kan kita baru mau masuk ke gugus nih Pak. Jadi lombanya di gugus itu hanya tindakan seleksi. Kalau Sispres mah langsung tingkatnya tingkat kecamatan. Nanti kalau kecamatan lolos itu pasti dibawa ke kabupaten. Ini memang dari sekian banyak yang menjadi kegundahan Bu Sri itu menentukan siswa untuk siapa nih yang akan ikut. Nah itu Pak. Siswa Iya ya? betul Pak. Saya bingung. Padahal kalau dibilang kriteria untuk itu ada satu orang itu Pak, gitu. Karena dia bisa semua. Kalau dicari yang lain hanya satu saja nanti bidangnya yang dia bisa gitu. Kalau dicari orang lain selain dia gitu. Kira-kira nih sudah langkah apa saja agar Sri itu mendapatkan siswa yang akan mewakili ikut lomba tersebut, langkah-langkah yang sudah dilakukan Bu Sri apa? Saya penyeleksian siswa Pak, jadi Sispres ini nggak saya main tarik aja. Saya sebelumnya sudah mengelompokkan peserta yang memiliki kompetensinya yang luar biasa. Saya seleksi itu dengan soal-soal saya kasih, dengan latihan-latihan, ternyata dia lebih unggul dibanding teman-teman yang lain. Dan selain pengetahuan juga dari seni keterampilan, seni tariknya, dia punya kelebihan, dia bisa menyanyi, bisa menari. Nah itulah makanya saya pilih dia. Selain penyeleksian tersebut, entah itu dari kalau tidak untuk langkah yang dapat Ibu laksanakan untuk menyeleksi siswa tersebut. Bentar Pak, putus-putus Pak, bisa diulangi lagi? Ya, selain yang sudah Ibu utarakan terkait langkah yang sudah dilaksanakan untuk menjaring lomba Sispres, ada lagi nggak langkah-langkah lainnya yang dapat Ibu lakukan? Mungkin langkah-langkah itu setelah dia masuk ke dalam seleksi, saya panggil anak tersebut Pak. Saya berbicara bahwa dia terpilih untuk mewakili sekolah kita itu Sispres. Tapi sisi lain dia kayaknya ragu, khawatir tuh takut nggak bisa, padahal kemampuannya luar biasa gitu Pak. Selain Ibu yang mencoba untuk menjaring para siswa untuk ikut lomba Sispres, kira-kira perlukah dukungan dari orang lain untuk melaksanakan penjaringan tersebut? Ya Pak, sebelumnya saya menseleksi itu saya berbicara dulu dengan rekan-rekan yang lain nih Pak. Saya udah ngobrol-ngobrol sama teman-teman. Saya akan mengikuti lomba Sispres nih. Dengan itu juga dengan arahan rekan, coba seleksi. Sudah saya melaksanakan seleksi, dan saya juga udah berbicara dengan kepala sekolah dan dengan orang tuanya juga. Orang tuanya mendukung, silakan aja kalau anaknya emang memiliki kemampuan. Tapi di sisi lain kayaknya anaknya tuh ada rasa takutnya besar, kurang percaya diri itu Pak. Untuk memunculkan rasa percaya dirinya itu sulit. Kira-kira nih Bu, langkah apa saja menurut Ibu supaya dapat menghadirkan kepercayaan diri siswa tersebut hadir? Ya paling saya akan memberikan suatu tontonan video mungkinnya yang untuk mengikuti lomba Pak, biar dia ada inspirasi gitu menurut saya ya. Biar dia bisa melihat cara lomba prestasi itu seperti ini, jadi dia ada bayangan dan tidak akan merasa takut lagi. Selain dari tontonan-tontonan yang Ibu berikan, ada lagi? Ya paling dengan saya akan memberikan pendampingan khusus selama dia mau.
mengikuti lomba itu saya akan mendampingi khusus sampai terlaksananya perlombaan itu Pak. Latihan-latihan kayak gitu. Ya. Kalau saya tangkap selain dari tontonan juga tuntunan ya, pendampingan Iya, itu sama-sama betul. dengan tuntunan. Yang menuntun siswa tersebut apakah cukup dengan ibu atau ada yang lain yang dapat membantu? Paling kalau saya hanya membantu dalam segi pengetahuan ya Pak ya, karena di saya itu ada keterampilan itu atau seni itu ada guru bidangnya khusus. Paling saya akan minta bantuan dari seni tari, kerajinan, itu paling guru bidangnya langsung yang akan mendampingi. Ternyata masih ada pendukungan ya dari Iya, betul. guru yang lain. Kalau di rumah orang tuanya nanti membimbing gitu, mendampingi itu latihan. Selain dari guru, orang tua, ada lagi nggak dukungan dari yang lainnya yang memang ibu butuhkan? Sebetulnya sih kalau motivasi dan dukungan semua pihak harus mendukung ya Pak ya, karena ini juga atas nama baik sekolah ya. Jadi apapun kebutuhannya ya saya pengennya sih dipenuhi semuanya demi anak gitu. Jadi anak hanya berlatih kita yang menjadikan fasilitas sarana dan prasarana. Untuk berlatih, Bu, tadi sudah dijadwalkan, Kak? Berapa Sudah, hari? Pak. Sudah. Yang sudah Sudah. terjadwalkan? Rencana saya sudah membuat jadwal itu seminggu 3 kali, dan itu di luar istilahnya tidak mengganggu pembelajaran dia di kelas. Nanti setelah ada waktu luang mungkin 1 jam, setiap seminggu 3 kalinya itu 1 jam saya ambil untuk hari ini mungkin untuk mengasah materi gitu, belajar. Nanti untuk pertemuan keduanya mungkin keterampilan ini mungkin menarik atau keterampilan hal yang lainnya yang dapat mendukung aktivitas anak tersebut untuk lomba. Oke. Dari yang sudah Ibu jadwalkan nih terkait Tujuh coaching. bagi guru, bagi siswa ya, pelatihan. Iya, betul, Pak. Siswa. Kira-kira ada kendala nggak yang sudah diberikan terkait jadwal-jadwal yang diberikan kepada siswa tersebut? Ada kendala nggak, Bu, dari siswanya? Untuk hal itu sebetulnya tidak ada kendala ya Pak ya, alhamdulillah. Pelaksanaan jadwal itu baru 1 kali saya pertemuan dengan anak, cuman dari sini tuh anak kayaknya kurang bersemangat gitu Pak. Jadi seolah latihannya dulu saya udah mau semaksimal mungkin, ke anak tersebut kurang gimana ya, itu karena kurang percaya diri itu. Kira-kira apa yang harus saya lakukan ya Pak ya untuk antisipasi hal itu? Kira-kira nih Ibu, kan ini Ibu memang sudah ketemu nih titik ujung dari kendala dari siswa itu kurang semangat dan kurang percaya diri. Nah, tadi untuk kurang percaya dirinya sudah Ibu dijadwalkan latihan-latihan. Kira-kira nih terkait semangat untuk menghadirkan siswa tersebut lebih semangat lagi bagaimana? Paling saya akan memotivasi sekuat tenaga saya Pak, akan saya ada strategi-strategi yang akan saya kasih untuk pelatihan pendampingan ini. Paling dengan cara ya memotivasi, misalnya dalam hal saya harus terus mendekati anak tersebut. Takutnya kan anak itu harus berlatih sendiri sama diri, ternyata tidak, kita harus dampingi terus. Nah, mungkin itu strategi saya, karena untuk menunjukkan percaya dirinya itu ya kita memberikan terus pengertian bahwa kamu tuh bisa, paling itu motivasi. Memberikan sebuah motivasi agar siswa tersebut lebih semangat lagi, tentunya saya tangkap perlu ada kedekatan. Kira-kira yang lebih dekat lagi dengan, kalau boleh tahu siapa namanya? Itu yang akan menjadi bekal Putri Pak. Putri. Kira-kira siapa lagi nih selain Ibu yang dapat memberikan semangat pastinya kepada Putri? Paling guru bidangnya apa ya, dari seni tari dan seni menyanyi dan keterampilan yang lain, itu kan ada guru khusus ya bidang, mungkin itu yang akan memberikan motivasi juga. Jadi seolah-olah dia merasa semua guru itu ngedukung saya. Apakah memang hanya Ibu dan guru bidang saja yang dapat memberikan motivasi dan semangat? Enggak Pak, seluruh warga sekolah, baik dari kepala sekolah menyemangati anak, orang tua juga, rekan teman-temannya juga harus bisa menyemangati. Kayaknya kan di sekolah ini kepala sekolahnya Pak Abdul ya? Iya betul Pak. Pak Abdul itu kriterianya bagaimana sih kalau memberi semangat kepada siswa?
Kalau saya sih menurut saya Bapak itu responsif ya. Jadi setiap kita punya program atau kegiatan, dukungannya luar biasa Pak. Yang jelas itu bisa mengembangkan potensi anak, silakan aja. Hanya pihak sekolah hanya bisa memberikan motivasi dan kegunaan, misalnya kira-kira ada yang dibutuhkan apa, langsung Pak Abdul itu meng-ACC Pak, kebutuhannya apa sih anak itu, atau misalnya situasi itu membutuhkan apa, langsung meng-ACC Pak. Jadi kemudahan buat kita untuk melaksanakan program. Boleh disebutkan secara jelasnya Pak Abu sudah memberikan apa saja sih yang menjadi kebutuhan di siswa agar lebih semangat lagi? Terutama motivasi motivasi secara moral ya Pak ya, karena itu kan lebih kuat ya dibanding kalau masalah materi itu sesuai dengan kebutuhan kita mau lomba ini seperti apa. Yang penting Pak Abdul sebagai kepala kami di sini pokoknya patut jempol, acungkan jempol Pak, karena luar biasa ya, selain kepesertaan ini guru-gurunya juga sangat mendukung, antusias untuk kegiatan program di sekolah kita Pak. Kita sudah panjang lebar nih terkait apa yang menjadi kebutuhan-kebutuhan. Nah, sebagai eksekusinya kira-kira Ibu mau kapan nih untuk melaksanakan apa yang sudah dijabarkan Ibu atas aksi nyatanya? Paling untuk lomba itu kan 2 bulan ke depan nih Pak. Jadi saya kasih maksimal mungkin, dan mulai itu paling minggu ini akan saya laksanakan Pak. Minggu ini, kira-kira minggu ini di tanggal berapa Bu? Sekarang kan bulan November. Sekarang bulan Oktober Pak. Di Iya, tanggal betul. berapa? Paling perkiraan saya sekitar tanggal 25 mungkin Pak. 25 Oktober saya akan mulai. Agar jadi rencana Ibu terlaksana di tanggal 25 Oktober, ada orang lain yang dapat mengingatkan Ibu supaya Ibu tidak lupa, supaya Ibu lebih memang fokus kepada aksi nyata hal tersebut. Ada nggak orang lain yang dapat mengingatkan Ibu? Kalau orang lain karena kita berkolaborasi dengan guru bidang Pak ya, kita berbagi tugas nih, minggu tanggal 25 buat saya, nanti tanggal 27 mungkin rekan saya yang ini kita saling mengingatkan Pak. Selain itu juga saya rencana ini saya tulis di memo kalender pribadi yang akan saya rencana untuk pendampingan anak. Nah, ternyata dari perbincangan kita kayaknya bagaimana nih perasaan Ibu apakah masih kita bulanan terkait penjaringan untuk lomba Suspres ini? Sepertinya Pak saya udah ada pencerahan nih untuk gimana nih aksi saya nih ke anak untuk mendampingi biar anak itu bisa percaya diri. Tadi yang Bapak sampaikan bahwa saya tidak langsung saya menangkap nih, saya punya ide, saya akan laksanakan nih nanti pertemuan saya yang pertama tanggal 25 itu bersama anak gitu ya. Saya akan siapkan materi-materinya dan saya akan siapkan kira-kira yang bikin anak semangat. Iya. Baik, terima kasih Ibu dikarenakan Ibu sudah tidak galau lagi. Saya kebetulan di pukul 10.41 harus kembali ke kantor karena ada bincang lagi dengan Pak Wati. Untuk itu pertemuan kita dicukupkan saja. Ya, terima kasih Bapak sudah memberikan sedikit pencerahan buat saya untuk kira-kira solusi apa yang harus saya ambil untuk menangani hari ini Pak. Terima kasih Bapaknya. Pamit ya, Ibu. Terima kasih Pak Wahyu. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam Ayo Pak Saiful, warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Wahyu. kita ke kelas yang itu. Siap, Pak. Oke Pak Saiful. Kita lanjut. Ya. Sungguh luar biasa ya, barusan Pak Saiful sudah melakukan coaching terhadap Ibu Sri yang sangat luar biasa sekali. Kalau menurut saya nih Pak nih, menurut saya ketakutan Bapak atau keresahan Bapak tadi di awal ketika bahwa Bapak misalkan apa hal yang ingin dikembangkan atau bahkan kurang atau rasa kekhawatirannya. Mungkin kalau saya lihat barusan Pak, sama sekali tidak terlihat Pak, sama sekali tidak ada. Justru Bapak bagus sekali bisa lebih mengembangkan lagi daripada tadi Bapak terkait tentang kekhawatirannya, tentang bagaimana cara melakukan coachingnya dan seterusnya seperti itu Pak. Di sini mungkin saya bisa menyampaikan ya Pak terkait tadi Bapak melakukan sebuah coaching yang dimana sebelum saya ngasih masukan atau saran nih Pak,
menurut Bapak nih, gimana ketika Bapak barusan melakukan sebuah coaching terhadap rekan sejawat Bapak barusan, kira-kira apa sih yang tadi Bapak khawatirkan apakah terjadi atau tidak, Pak? Ya, ketika saya melakukan coaching tersebut kepada rekan saya, ternyata yang dikhawatirkan itu tidak ada, Pak. Awalnya itu saya tidak, kekhawatiran saya tidak bisa menggali potensi yang ada di rekan sejawat saya. Tetapi ketika coaching tersebut dilaksanakan, ternyata bisa juga ya, Pak. Iya benar. Saya menggali potensi-potensi dari rekan sejawat saya. Betul Pak. Makanya yang tadi Bapak khawatirkan itu sebenarnya hanya sekilas, mungkin rasa khawatir pasti akan selalu ada ya Pak, tapi saya melihat barusan Bapak itu sudah melakukan coaching yang sangat luar biasa, sudah sesuai dengan aturan coachingnya. Tadi kalau kita kan coaching biasanya ke Tirta ya Pak ya, Tirtanya juga sudah terlihat, Bapak bisa melihat tujuan, Bapak bisa melihat mengidentifikasi, membuat rencana. Bahkan saya barusan mendengar itu Bapak sudah bisa banyak, Bu Sri itu sudah mengungkapkan solusi dari permasalahan yang beliau resahkan, sehingga Bapak bisa menggalinya di sana. Menurut saya Bapak sungguh sangat luar biasa sekali. Kekhawatiran Bapak itu mungkin hanya sekedar ketakutan saat saja, tapi untuk secara keseluruhan sudah sesuai, sudah baik Pak. Mungkin di sini Pak, saya ingin melihatnya, mungkin terkendala tadi itu sedikit sarannya aja sedikit ya Pak ya. Mungkin tadi itu Bapak ketika melakukan sebuah coaching langsung tiba-tiba tidak ada dulu awal-awalnya, walaupun itu bukan yang menjadi khawatiran Bapak, tapi kekurangannya hanya sedikit itu saja Pak. Tadi kekhawatiran Bapak sebenarnya sudah tidak ada lagi, saya sudah melihat bahkan lebih bagus lagi Pak. Jadi kekhawatiran Bapak tadinya Bapak ingin ke level apa, tetapi malah melebihinya Pak tadi itu. Makanya tadi sungguh luar biasa Pak ya, seperti itu Pak. Mungkin saya juga kadang kalau itu mungkin akan akan meminta saran juga kepada Bapak. Saya juga mungkin ingin di coaching juga sama Bapak apabila saya misalkan memiliki sebuah masalah, walaupun di sini saya mensupervisi Bapak, tapi saya juga pasti bakal ada sebuah masalah yang ingin yang ingin saya utarakan juga. Dilihat dari tadi yang Bapak sampaikan, bisa menemukan solusi terhadap coachingnya. Saya juga nanti mungkin akan ingin Pak, atau Bapak juga nanti bisa melakukan coaching terhadap guru-guru yang lainnya seperti itu Pak. Nih mungkin pertanyaan satu lagi ya Pak ya. Setelah melakukan coaching yang seperti ini nih, apa sih yang akan Bapak lakukan lagi untuk meningkatkan atau dikembangkan lagi terkait coaching yang Bapak sudah lakukan Pak? Bukan terhadap yang masalah ibunya ya, tapi saya ingin melihat apa yang akan Bapak lakukan atau kembangkan lagi seperti itu Pak. Oke, terima kasih Bapak. Tentunya ada sebuah rasa yang tak terduga atas permasalahan yang menjadi kekhawatiran saya. Untuk yang dikembangkan tentunya menggali informasi yang lebih lagi Pak. Ketika memang saya melihat rekan sejawat saya curahkan kekhawatirannya, saya lebih respon lagi dan menerima apa yang menjadi titik fokus permasalahan. Mungkin itu yang harus saya. Ulangi lagi Pak, maaf terputus-putus Pak. Dari segi titik fokus permasalahan Pak, itu yang harus saya menjadi pendengar yang baik, tentunya harus dapat menerima apa yang diutarakan dari rekan sejawat saya dan permasalahan tersebut apa yang harus saya kembangkan dalam menanggapi sebuah permasalahan. Inti dari permasalahan mungkin Pak yang harus saya kembangkan. Mungkin dengan cara yang seperti apa Pak? Dengan cara yang seperti apa Pak? Dengan cara tadi wawasan
saya terhadap teknik-teknik bagaimana cara dan belajar lebih giat lagi teknik coachingnya Pak. Jadi melakukan kegiatan teknik coaching yang sering nih seperti itu ya Pak. Mungkin apakah ada hal-hal yang lain lagi Pak terkait yang Bapak barusan sampaikan nih untuk mengembangkannya juga? Tentunya sebuah refleksilah yang dapat menjadi tolak ukur kita berkembang atau tidak. Ketika sebuah refleksi diterapkan, apa yang menjadi kekuatan saya dapat saya kembangkan, apa yang menjadi kekuatan saya dapat lagi atau belajar lagi sebuah kekuatan yang ada di dalam diri saya. Itu Kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak untuk mengembangkan potensi yang barusan Bapak sebutkan untuk mengembangkannya Pak? Ya kebetulan ada kepala sekolah Pak yang bernama Pak Abdul. Beliau sangat inspiratif sekali, inovatif sekali, dapat mengilhami orang lain walaupun umurnya tidak muda lagi Pak. Tapi beliau banyak sekali kegigihannya, semangatnya yang mengalahkan anak muda, dan itu yang menjadi tolak ukur saya, membantu saya banyak Pak. Jadi inspirasi ya bagi Bapak ya, Pak Kepala Sekolah itu ya Pak ya, Pak Abdul sungguh luar biasa menjadi inspirator. Ada hal lain lagi Pak untuk mengembangkannya lagi Pak selain tadi? Mungkin harus dilaksanakan. Karena apapun yang menjadi perencanaan sebesar apapun ketika tidak ada aksi nyata hanya halusinasi saja. Ya, kapan nih Pak akan melaksanakannya? Minggu depan Pak. Kenapa harus minggu depan Pak? Karena kan minggu ini saya harus melaksanakan diklat yang penuh dengan drama selama 15 hari. Mudah-mudahan setelah beres diklat untuk saya laksanakan aksi nyata tersebut Pak. Luar biasa sekali ya Pak. Bapak itu disibukkan dengan berbagai macam kegiatan, dengan berbagai aktivitas, tapi bisa membantu teman yang lainnya. Mungkin Bapak sungguh luar biasa sekali di sini. Bapak bisa melakukan coaching karena Bapak saya terlihat Bapak itu sebagai guru penggerak di mana yang bisa tergerak untuk mengikuti kegiatan misalkan yang tadi itu, walaupun dengan kesibukan Bapak bisa bergerak juga, melaksanakannya juga, salah satunya yaitu dengan melaksanakan coaching dan bisa menggerakkan juga sehingga orang lain bisa menemukan solusi terhadap permasalahan apa yang tadi contohnya adalah seorang Bu Sri. Saya ingin bertanya, berapa ini Pak Bapak sudah melakukan coaching ke berapa guru Pak? Atau ke rekan sejawat Pak? Sementara yang sudah lakukan coaching terhadap rekan sejawat itu ada 3 orang Pak. Yang pertama ada Bu Sri, yang kedua ada Bu Melawati, dan yang ketiga ada Bu Wulan. Dari ketiganya permasalahannya sama atau berbeda Pak? Banyak berbeda Pak. Banyak tapi yang perbedaannya. Saya tertarik itu sekarang untuk Bu Sri. Yang Bu Melati dan Bu Wulan itu nanti tapi tetap masih ada pembelajaran. Kalau Bu Sri tadi masih melakukannya dan akan melakukannya ya setelah coachingnya. Nah, yang 2 yang sebelumnya gimana Pak hasilnya Pak setelah melakukan coaching dengan Bapak? Hasilnya tentunya dari keduanya dapat pula menemukan potensi dirinya untuk menjawab atas permasalahan masyarakat yang mereka yang awalnya mereka berpikir tidak bisa ataupun menghadapi permasalahan kehidupan yang ada. Tentunya dengan teknik coaching saya, alhamdulillah mereka pun dapat menjawab akan sebuah permasalahan dengan potensinya mereka sendiri-sendiri Pak. Sungguh luar biasa sekali Bapak melakukan coachingnya. Makanya tadi saya mungkin di awal melihat kegelisahan Bapak itu sebenarnya hanya kegelisahan sementara saja ya Pak. Saya
Bapak lebih luar biasa sekali terhadap melakukan coachingnya terhadap Bu Sri terkait permasalahan-permasalahan Bu Sri yang seperti itu ya Pak. Terima kasih Bapak. Kita sudah melakukan supervisi. Mudah-mudahan kekhawatiran Bapak tadi lebih lebih bisa diatasi lagi. Terus kekhawatiran Bapak juga tidak terjadi sama sekali. Mungkin untuk supervisi kali ini saya cukupkan sekian ya Pak, karena waktunya juga sangat terbatas sekali, bahkan dengan kesibukan yang Bapak lakukan atau yang Bapak alami seperti itu. Mungkin di kesempatan yang lain lagi Pak, kita melakukan supervisi lagi Pak. Saya akhiri ya Pak, mungkin demikian hal yang bisa saya laksanakan atau lakukan supervisi kali ini. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak izin ya. Ya izin, mengapa? Terima kasih. Bu Sri ada filenya?